Di pagi yang masih gelap, ketika embun masih menempel di dedaunan, seorang perempuan muda bernama Arya bangun dari tidurnya. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, jauh dari keramaian kota. Arya memiliki kebiasaan unik, yaitu menari di dalam embun setiap pagi. Ia akan mengenakan gaun putih yang tipis dan ringan, lalu berjalan ke tengah hutan. Di sana, ia akan menari dengan gerakan yang anggun dan bebas, seolah-olah ia sedang menari di atas awan. Embun yang lembut dan ingin membuat Arya merasa hidup dan bebas. Ia akan menari selama berjam-jam, sampai embun mulai menghilang dan matahari mulai bersinar. Suatu hari, seorang pria muda bernama Eri yang sedang berjalan-jalan di hutan, secara tidak sengaja melihat Arya menari di dalam embun. Ia terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Arya dan tidak bisa berpaling dari pandangannya. Arya yang merasa ada seseorang yang menontonnya, berhenti menari dan berpaling ke arah Eri. Ia merasa sedikit terganggu, tetapi juga penasaran dengan pria muda yang sedang menatapnya dengan mata yang penuh kegaguman. Eri yang merasa malu karena telah menonton Arya tanpa izin, berusaha untuk memperkenalkan dirinya dan meminta maaf. Arya yang merasa bahwa Eri tidak memiliki niat jahat, memutuskan untuk menerima permintaan maafnya dan berbicara dengannya. Dari hari itu, Eri dan Arya menjadi teman baik dan sering berjalan-jalan di hutan bersama-sama. Eri akan menonton Arya menari di dalam embun, dan Arya akan menceritakan kehidupannya dan impian-impiannya kepada Eri. Namun, ada sesuatu yang Arya tidak ketahui tentang Eri, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seiring waktu, Eri dan Arya semakin dekat dan saling mengenal. Arya merasa bahwa Eri adalah orang yang dapat dipercaya dan memahami dirinya. Eri juga merasa bahwa Arya adalah orang yang sangat spesial dan memiliki kecantikan yang tidak hanya terletak pada penampilannya. Namun, ada sesuatu yang Arya tidak ketahui tentang Eri. Eri sebenarnya adalah seorang pangeran dari kerajaan yang jauh, yang telah melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pangeran. Ia telah memiliki untuk hidup di hutan dan menikmati kebebasan yang tidak dapat ia temukan di kerajaan. Suatu hari, Eri memutuskan untuk mengungkapkan rahasia kepada Arya. Ia mengajak Arya ke sebuah tempat yang indah di hutan, dan di sana ia menceritakan tentang latar belakangnya dan mengapa ia telah melarikan diri dari kerajaan. Arya terkejut dan tidak percaya, tetapi ia juga merasa bahwa Eri telah menjadi orang yang lebih baik setelah meninggalkan kerajaan. Ia memutuskan untuk menerima Eri apa adanya, dan keduanya semakin dekat dan saling mencinta. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ayah Eri, raja kerajaan, telah menemukan keberadaan Eri dan memutuskan untuk membawanya kembali ke kerajaan. Eri dipaksa untuk kembali ke kerajaan dan meninggalkan Arya di hutan. Arya sangat sedih dan merasa bahwa ia telah kehilangan orang yang dia cintainya. Ia memutuskan untuk menari di dalam embun sekali lagi.
dan di sana ia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Eri telah menjadi raja kerajaan dan memutuskan untuk mencari Arya. Ia telah menemukan keberadaannya dan memutuskan untuk membawanya kembali ke kerajaan. Arya sangat terkejut dan tidak percaya ketika Eri menemukannya dan meminta maaf atas segala yang telah terjadi. Eri menjelaskan ia telah menjadi raja dan ingin menjadikan Arya sebagai permaisurinya. Arya merasa bahwa ia tidak pantas menjadi permaisuri, tetapi Eri meyakinkannya bahwa ia adalah orang yang telah untuk posisi tersebut. Arya akhirnya menerima tawaran Eri dan menjadi permaisuri kerajaan. Ia menggunakan posisinya untuk membantu rakyat dan membuat kerajaan menjadi lebih baik. Eri dan Arya hidup bahagia bersama dan memiliki beberapa anak. Mereka selalu mengingat masa-masa mereka di hutan dan menari bersama embun. Suatu hari, ketika Arya sedang berjalan-jalan di taman kerajaan, ia melihat embun yang masih menempel di daunan. Ia tersenyum dan merasa bahwa ia masih memiliki hubungan yang erat dengan alam. Arya memutuskan untuk menari sekali lagi, dan kali ini ia menari bersama Eri dan anak-anak mereka. Mereka semua menari dengan gembira dan bebas seperti embun yang jatuh dari langit.